pada dasarnya sangat diperlukan untuk mengatur kekuasaan dan pemerintahan dalam suatu negeri. Jadi ilmu, karena Islam sendiri punya ilmu politik. Tidak, kalau kita bicara khilafah, politik itu pada dasarnya sangat diperlukan untuk mengatur kekuasaan dan pemerintahan dalam suatu negeri. Jadi ilmu, karena Islam sendiri punya ilmu politik, bukan tidak. Kalau kita bicara khilafah, itu ilmu politik. Kalau kita bicara nasbul khilafah atau nasbul khalifah, itu ilmu politik. Jadi kita tidak pernah mengharamkan politik. Hanya saja kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang bertakwa dan menjalankan politik dengan iman dan takwa, maka politik itu akan manfaat untuk maslahat umat. Karena politik tersebut akan kalimatillah. Silakan kita berpolitik, tidak ada problem. Tapi kalau politik itu dijalankan oleh orang-orang yang tidak beriman dan bertakwa, bahaya buat negara. Karena nanti kalau preman, koruptor, munafik, zindik, kafir, harbi yang memainkan politik, hancur kita umat Islam semua ya ikhwan. Nah, jadi itu dulu kita dasarnya. Nah, sekarang lalu bagaimana partai politiknya? Yang tergantung. Kalau partai politiknya itu memperjuangkan ajaran Allah, maka dia menjadi dulu kita ingatkan, dia menjadi Hizbullah, dia menjadi partainya Allah. Tapi kalau partai politik tersebut ternyata mereka menentang syariat, menentang ajaran Islam, bahkan menghina-hina Islam, mengkerdilkan Islam, memusuhi Islam, itu dia menjadi Hizbus Syaitan, dia menjadi partai setan. Nah, sekarang soal partai yang ada di Indonesia, ya nilai aja sendiri. Nah, jadi apakah lebih banyak Hizbullah atau banyak Hizbus Syaitannya? Nah, kalau banyak Hizbus Syaitannya, ya itu tadi, saudara. Artinya apa? Artinya yang ada di sekitar kita banyak najis. Tapi jangan menggeneralisir bahwa semuanya najis. Kira-kira jelas ya kawan ya? Jangan menggeneralisir semua najis. Nggak boleh, kita takmim begitu nggak boleh. Tapi kalau ada yang punya penilaian, oh menurut saya sekarang ini lebih banyak yang najis, itu kan hak dia untuk menilai. Kalau ada yang menilai sebaliknya, itu juga hak dia untuk menilai. Tapi kan masyarakat sudah cerdas. Masyarakat bisa melihat lewat fakta dan realita. Saya rasa jelas itu. Siapa yang mesti kita pilih nih? Dalam pilkada, dalam pilpres. Jadi calon pemimpin yang model bagaimana? Baik itu calon pemimpin sebagai kepala daerah atau kepala negara atau sebagai anggota dewan. Ini kan pemimpin semua. Maka singkat kita punya amanah, pilih orang baik yang ingin menegakkan kebaikan. Jadi kalau kita tahu, oh ini orang baik, dia tidak pendusta, tidak pengingkar janji, dia tidak penipu, dia bukan pengkhianat, dia bukan pembohong, dia bukan orang yang jahat, dia tidak memusuhi Islam, bahkan dia orang Islam yang taat, menjalankan Islam. Pilih, jangan ragu. Tapi kalau kita lihat calon pemimpinnya siapapun dia, mau dia calon presiden, mau dia calon kepala daerah, mau dia calon anggota dewan, kita lihat, oh dia suka film porno, ya jangan dipilih. Oh dia suka korupsi, ya jangan dipilih. Oh partai yang itu tuh musuh betul itu dengan ulama, ya jangan dipilih. Partai yang manapun tenggelamkan kalau partai-partai tersebut merugikan Islam dan umatnya.